I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan limpahnya kami dapat membuat tugas melewati video ini. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas 12 MIPA 8. Saya Firda Rodlatul Jana. Saya Muhammad Yudha Nugraha. Saya Lesa Nurapriani. Maksud dan tujuan kami membuat video ini adalah untuk menjelaskan atau mempresentasikan tentang teks sejarah yang berjudul Sejarah Lubang Buaya. Di sini kami dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama orientasi akan disampaikan oleh Saudari Lesa. Yang kedua ada urutan peristiwa atau kronologi yang akan disampaikan oleh saya Firda, Saudari Lesa dan Saudara Wildan. Terakhir ada reorientasi yang akan disampaikan oleh saya sendiri yaitu Firda. Maka dari itu silakan kalian simak video ini dan kami akan menjelaskan secara detail. Selamat menyaksikan. Lubang Buaya merupakan sebuah nama jalan yang ada di Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Lubang Buaya merupakan tempat ditewaskannya 6 jenderal dan 1 perwira TNI Angkatan Darat. Sebelum peristiwa G30S PKI, nama Lubang Buaya tersebut sudah ada terlebih dahulu. Asal mula nama Lubang Buaya adalah sebuah nama jalan sekaligus terdapat sungai dan dipenuhi oleh buaya. Pada tanggal 30 September 1965 terjadi aksi pemberontakan Partai Komunis Indonesia yang terjadi selama 2 hari 1 malam, tepatnya pada tanggal 30 September dan 1 Oktober 1965. Aksi pemberontakan tersebut mempunyai maksud dan tujuan, yaitu untuk menyingkirkan TNI AD yang menjadi penghalang bagi PKI untuk membentuk ideologi komunis sebagai pemerintahan Indonesia. Sekitar pukul 1:30 pagi waktu setempat, para PKI mulai mendatangi kediaman rumah-rumah para jenderal dan perwira. Mereka melakukan dalih panggilan darurat dari presiden yang sedang menunggu di istana. Para PKI melakukan kudeta dengan melakukan penculikan dan membunuhnya yang dikomandoi oleh Letu Dul Arif. Mereka yang menjadi sasarannya adalah yang pertama, Letjen TNI Ahmad Yani. Kedua, Maijen TNI Raden Suprapto. 3. Maijen TNI Mas Tirto Darmo Haryono. 4. Maijen TNI Siswando Parman. 5. Brigjen TNI Donald Ishak Panjaitan. 6. Brigjen TNI Sutoyo Sisomi Harjo. 7. Letu Pierre Andreas Tendean. PKI kemudian membawa mereka semua ke satu lokasi, yaitu di wilayah Lubang Buaya, Jakarta Timur. Ada juga yang telah meninggal terlebih dahulu di tempat kediamannya, yaitu Ahmad Yani, Mas Tirto Darmo Haryono, dan Donald Ishak Panjaitan. Mereka yang diculik kemudian disiksa habis-habisan untuk buka mulut mengenai lokasi Abdul Haris Nasution dan menuruti yang diinginkan oleh PKI, yaitu mentekan surat pernyataan akui adanya Dewan Jenderal. Namun mereka bersikeras untuk tutup mulut, tidak mengatakan sepatah kata pun. Rencana PKI untuk menculik mereka memang tercapai, namun tujuan dibawanya tidak. Alhasil PKI membunuh dan memasukkan ke dalam sebuah lubang sedalam 12-15 meter dan berdiameter 0,75 meter. Di dalam lubang tersebut dihujani oleh tembakan dari senjata api, lalu ditutupi oleh pohon pisang dan dedaunan yang kering. Aksi penculikan yang pada saat itu dibawa oleh PKI dapat meloloskan diri dari PKI. Orang itu adalah polisi tingkat 2 yang sedang berpatroli di sekitar rumah Donald Ishak Panjaitan. Bagaimana
Sudirman dapat meloloskan diri dari pengawasan PKI itu ketika para anggota PKI sibuk menghabisi para jenderal. Sudirman kemudian menggunakan kesempatan itu untuk meloloskan diri dari PKI yang kemudian Sudirman melaporkan kejadian tragis di lubang buaya tersebut kepada pasukan keamanan yang ada di markas Jakaribawa yang sekarang menjadi Gedung Bina Graha. Militer pun melaksanakan sebuah operasi dengan tujuan mencari jasad para jenderal, pencarian terhadap anggota PKI dan pendukungnya, yaitu Sukwan dan Sukwanti, anggota pemuda rakyat dan Dirwani dan pengamanan wilayah yang dikuasai oleh PKI. Pada tanggal 3 Oktober 1965, lubangnya berhasil ditemukan. Angkatan militer pun segera mengangkat jasad para jenderal, kemudian dikebumikan dan dinyatakan sebagai pahlawan revolusi. Mereka dikebumikan di Cempek, Kalibata, Jakarta Selatan pada tanggal 5 Oktober 1965. Tindakan heroik para jenderal patut kita hargai, hormati dan kasihi.
karena mereka lah negara Indonesia dapat menjaga kestabilan dan kedaulatan negara. PKI adalah partai politik terbesar di Indonesia, dan dengan musnahnya PKI, politik Indonesia mengalami perubahan secara signifikan dan terbatasnya keberagaman dalam berpolitik. Untuk mengenang peristiwa tersebut, pemerintah kemudian mengabadikan lokasi tersebut dengan membuat sebuah museum dan membuat film pemberontakan PKI tersebut. Agar selain PKI tidak terulang lagi dan meyakinkan masyarakat bahwa PKI merupakan organisasi yang kejam dan harus musnah dari Indonesia. Selain itu, masyarakat juga perlu menyadari bahwa Partai Politik Komunis Indonesia atau PKI tidak pantas didukung sebagai dunia perpolitikan. Hal itu juga mengingatkan bahwa PKI tidak terulang lagi di Indonesia dan harus musnah. Nah, itulah penjelasan dari sejarah Lubang Buaya. Semoga kalian dapat mengambil hikmah dari peristiwa tersebut. Cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.